七二班萧炎。 Wah guys, balik lagi dengan Cakra di dalam pembahasan alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode keempat. Di episode sebelumnya Shoyan akhirnya pergi dari pelelangan 8 gerbang setelah mendapatkan hasil penjualan dari 3 pil hijau yang sudah dia murnikan. Sebenarnya Shoyan diundang oleh pimpinan 8 gerbang Yuan Yi karena ingin merekrut murid Abahyo tersebut sebagai 8 anggota gerbang. Namun undangan tersebut harus Shoyan tolak karena selain tidak tertarik berurusan lebih dalam dengan 8 gerbang, Shoyan juga memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu mendapatkan potongan peta Demonic Purify Flame yang sekarang berada di tangan Fan Ling. Tapi dalam perjalanan mengejar Fan Ling, Shoyan malah melihat adegan perampokan yang dilakukan oleh Sekte Darah kepada Mansion Ular Langit yang berhasil mendapatkan pil naga mistik. Perampokan itu begitu keji dan tidak adil, bahkan juga melibatkan ketua Sekte Darah alias bapaknya Fan Ling yang merupakan praktisi Ranado Huang. Walaupun begitu, Shoyan terpaksa membiarkan perampokan itu terlalu begitu saja dan tetap harus fokus pada tujuannya mendapatkan peta kuno. Baru setelah membabat habis makam tengkorak hitam dan Tuan Muda Mo Erhan yang sudah membuatnya kesal, Fan Ling langsung mengonfrontasi Shoyan yang mengartikan Tuan Muda Sekte Darah itu sudah mengetahui jika ada orang yang membutuhkinya sejak lama. Nah, di episode kali ini nanti Shoyan akan terlibat baku hantam sengit melawan Fan Ling yang memaksa Shoyan mengeluarkan teknik transformasi api surgawi yang sangat berbahaya. Dan juga Shoyan akan mendapatkan kekuatan baru setelah memakan pil Yin dan Yang. Waduh, sejarahnya pil Yin Yang ini nanti bakal diceritain sama Yolo loh, dan membuat Shoyan sampai terkejut-kejut. Gimana tuh cerita selengkapnya? Langsung aja lah kita terobos. Nah, seperti yang sudah terjadi pada episode sebelumnya, Fan Ling memang sudah menyadari keberadaan Shoyan sejak lama. Tapi yang lebih membagongkan, Tuan Muda Sekte Darah itu telah menunggu Shoyan dan sudah tahu jika pria bertudang misterius itu membutuhkinya demi peta kuno yang sempat mereka perebutkan di panggung lelang. Fan Ling meminta Shoyan memberitahu dirinya tentang rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam potongan kain uang yang diincar oleh Shoyan tersebut. Berhubung Shoyan tidak mau memberitahunya, Fan Ling pun turun tangan sendiri untuk memberi Shoyan pelajaran. Tetua Sekte Darah berusaha memperingatkan Fan Ling untuk tidak menghadapi pria misterius itu secara langsung, namun Fan Ling tidak bisa menahan rasa penasarannya dan kegelisahannya, sehingga memutuskan untuk baku hantam sendiri dengan Shoyan. Saat pedang merahnya berbenturan dengan pedang penguasa hitam Shoyan, Fan Ling langsung tahu betapa kuat senjata tersebut. Ia bersyukur pemuda di hadapannya hanyalah seorang Dou Grandmaster yang secara level kultivasinya masih berada di bawahnya yang merupakan seorang Dou Spirit. Sudah terjadi benturan kedua, dan baik Fan Ling maupun Shoyan sama-sama terdorong oleh ledakan energi yang terjadi karena benturan senjata tingkat tinggi mereka berdua. Fan Ling sebagai praktisi Ranado Ling memang tidak bisa diragukan kekuatannya, namun Shoyan dapat merasakan adanya kekosongan dalam doki milik Tuan Muda Sekte Darah tersebut. Terdorong 2 kali oleh kekuatan seorang Dadoshi tentunya membuat Fan Ling semakin kesal. Dia akan benar-benar serius dan OTW menggeprek Shoyan dengan teknik warisan ketua Sekte Darah, yaitu teknik tapak transformasi tulang darah. Melihat teknik tingkat tinggi hendak dirapel oleh Fan Ling, Yolo langsung memperingatkan muridnya untuk berhati-hati. Karena dari segi level doki, saat ini Shoyan memang belum bisa menandingi Fan Ling. Namun peringatan Yolo tidak membuat Shoyan berniat mundur sama sekali. Muridnya itu justru menatap tajam dan penuh percaya diri ke arah Fan Ling, di mana mata tajamnya itu secara perlahan-lahan berubah menjadi perak kehijauan yang menandakan Shoyan akan mengeluarkan teknik perubahan misterius api surgawi. Dalam sekejap api kehijauan menyelimuti tubuh Shoyan seiring dengan kemunculan simbol transformasi api surgawi di beberapa bagian tubuhnya. Tanpa melihat transformasi energi yang begitu besar pada lawannya, Fan Ling merangsek ke depan dan menyerang Shoyan dengan kekuatan penuh. Bam! Telapak tangan Shoyan dan Fan Ling telah saling menempel berusaha mengungguli energi satu sama lain. Setelah beberapa waktu terus beradu energi, kekuatan api surgawi yang selalu menjadi kelemahan Sekte Darah akhirnya mulai menunjukkan efeknya. Dan akhirnya membuat Fan Ling terpental karena tidak mampu menahan kekuatan serangan api surgawi milik Shoyan.
Tetua Sekte Darah langsung membantu Fan Ling berdiri dan meminta tuan mudanya untuk melarikan diri lebih dulu karena bagaimanapun api surgawi memang memiliki efek yang sangat fatal bagi anggota Sekte Darah tersebut. Namun melarikan diri hanya akan menyakiti harga dirinya lebih dalam, karena itulah Fan Ling meminta tetuanya mengulur waktu beberapa saat sambil menunggu ayahnya Fan Lo datang menyusul mereka. Sementara itu di tempat lain, Fan Lo yang sebelumnya masih baku hantam melawan Tetua Ging kini telah menunjukkan keunggulannya dan membuat Tetua Mansion Ular Langit itu tidak mampu melawan lagi. Setelah membereskan bukti-bukti pembantaian besar yang telah dia lakukan kepada Mansion Ular Langit, Fan Lo pun menarik keluar sayap dokinya dan bergegas terbang menyusul putranya dan anggota Sekte Darah lain yang sudah pergi lebih dulu. Sekarang kita balik lagi kepada Fan Ling yang sedang mode adu-aduan ayah dan mengatakan bahwa ayahnya merupakan seorang dohuang yang tidak mungkin melepaskan Xiaoyan jika sampai terjadi sesuatu kepadanya. Anjing, kayak anak SD ya, kalau baku hantam kalate ngelapor ke emaknya gitu, bapaknya gitu. Tetua Sekte Darah pasang badan untuk mengulur waktu dan melindungi tuan mudanya, sementara Xiaoyan bergerak dengan sangat cepat membabat musuh-musuhnya karena peringatan YOLO. Xiaoyan berhasil menyudahi perlawanan Tetua Sekte Darah dan beberapa murid dengan cepat menggunakan transformasi api surgawi. Namun teknik ini juga mengkonsumsi begitu banyak dokinya. Jangankan buru-buru mengejar Fan Ling, Xiaoyan bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Hingga akhirnya... Akhirnya pelarian Fan Ling mampu dihentikan dengan bantuan Xiao Chai, si ular unyu jelmaan Ratu Medusa. YOLO sendiri merasa cukup bangga karena Xiaoyan berhasil melakukan transformasi api surgawi dalam waktu yang cukup lama. Namun tiba-tiba YOLO merasakan napas Fan Lo, sehingga ahli obat tingkat tinggi itu meminta Xiaoyan segera pergi sebelum praktisi dohuang itu datang. Benar saja beberapa saat kemudian Fan Lo sudah sampai di lokasi baku hantam Sekte Darah dan makam tengkorak hitam. Awalnya Fan Lo masih tenang-tenang saja melihat banyak mayat bergelimpangan karena tidak berasal dari sektenya. Namun begitu maju beberapa langkah, Fan Lo harus dibuat deg-degan melihat satu demi satu mayat murid Sekte Darah tergeletak hingga akhirnya menemukan putra kesayangannya juga dalam kondisi tidak bernyawa. Fan Lo tidak menyangka jika pertemuan sebelumnya adalah kali terakhirnya ia bisa melihat putranya dalam kondisi hidup sehat walafiat. Perasaannya campur aduk antara kesal dan menyesal karena dengan bodohnya meminta Fan Ling pergi lebih dulu. Beberapa waktu berduka, Fan Lo menarik keluar ingatan Fan Ling dan akhirnya menemukan pria bertudung dengan kobaran api surgawi yang telah menjadi dalang di balik kematian putranya. Sementara itu, Xiaoyan sudah berada di jarak yang cukup jauh dari tempat Fan Lo berada dan YOLO mengatakan jika untuk sementara kondisinya sudah cukup aman. Xiaoyan dan gurunya memutuskan untuk beristirahat lebih dulu di goa terdekat sambil melihat-lihat sehebat apa pil naga mistik yang menjadi incaran banyak orang hingga saling mengambil nyawa satu sama lain. Ketika melihat pil tingkat 7 yang sangat berharga itu, YOLO meminta Xiaoyan untuk segera menyempurnakannya karena bisa menarik perhatian banyak orang jika disimpan terlalu lama. Meskipun awalnya Xiaoyan tidak yakin harus memurnikan pil tingkat 7 di tempat antah berantah seperti ini, berhubung abahnya sudah bertitah, Xiaoyan hanya bisa patuh dan menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Xiaoyan kebingungan setengah mati karena tidak merasakan efek apapun pasca menelan pil naga mistik. YOLO menjelaskan jika seperti yang sudah diumumkan oleh juru lelang, efek dari pil ini adalah membantu seseorang bertahan ketika melakukan penembusan rana. Namun selain itu, Xiaoyan juga bisa mewarisi sebagian energi naga yang intinya digunakan untuk membuat pil tersebut. Karena itulah sekarang YOLO meminta Xiaoyan berkultivasi dan mewarisi energi naga yang intinya ada bersama pil naga mistik. Dalam sekejap kobaran energi memenuhi seisi goa seiring dengan proses kultivasi yang hampir mencapai puncaknya. Di sini Xiaoyan mulai merasakan sakit luar biasa, namun dia terus menahannya sesuai dengan instruksi dari YOLO agar bisa segera mewarisi energi naga. Xiaoyan terus memfokuskan konsentrasinya sebaik mungkin dan mulai memusatkan kobaran energi meluap-luap dari dalam dirinya. Hingga akhirnya bola energi itu meledak seiring dengan keberhasilan Xiaoyan mewarisi energi naga.
Yolo tampak begitu bangga melihat Shoyan mampu mewarisi energi naga penelan jiwa yang terdapat dalam pil naga mistik. Meski begitu, muridnya masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa mengeluarkan gelombang suara yang mengintimidasi jiwa dengan aman, sejahtera, sentosa. Hal ini disebabkan karena jika hanya mengandalkan energi naga, maka teknik gelombang suara ini akan membahayakan tenggorokan Shoyan. Karena itulah untuk menguasai secara sempurna teknik tersebut, Shoyan harus menguasai keterampilan gelombang suara. Shoyan tidak begitu memikirkan masalah keterampilan gelombang suara yang disebut-sebut oleh gurunya. Tuan muda ketiga keluarga Shou itu malah jauh lebih tertarik dengan pengetahuan Yolo mengenai pil naga mistik, seolah gurunya sangat familiar dengan pil tingkat 7 yang begitu kuat tersebut. Begitu Shoyan menanyakannya, Yolo langsung tercekat dan diam dalam keheningan yang panjang sebelum bergerak keluar goa memandang kosong pada bukit bertumpuk-tumpuk di hadapannya. Melihat perangai gurunya setelah mendengar pernyataan itu, Shoyan sebenarnya langsung paham jika pil naga mistik ini pasti memiliki hubungan dengan masa lalu Yolo. Keterdiaman gurunya untuk waktu yang cukup lama itu juga membuat Shoyan dapat menebak betapa pelik dan pedihnya kehidupan Yolo di masa lalu hingga membuat gurunya begitu sulit menceritakan masa lalunya kepada dirinya. Baru kemudian Yolo mengatakan bahwa di benua Doki hanya ada 2 orang yang mampu menyempurnakan pil naga mistik, di mana orang pertama adalah dirinya dan orang keduanya adalah... Nah, orang ketiganya itu siapa tuh anjir? Biasanya sih setan sih. Nah, buat kalian yang nggak nonton itu special editionnya Yolo, itu kalian rugi karena ini nyambung ceritanya guys, nggak sama yang season 1. Ya, orang itu adalah Han Feng, murid pertama Yolo yang sudah dia besarkan seperti anak dirinya sendiri. Yolo menceritakan bagaimana sewaktu Han Feng masih kecil dia telah menyelamatkan muridnya itu dari reruntuhan es dan benar-benar menganggapnya seperti keluarga dan anaknya sendiri. Namun karena tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, Han Feng akhirnya berkhianat dan membuat Yolo harus hidup dalam wujud roh yang sangat menyedihkan seperti saat ini. Melihat Shoyan begitu emosional mendengar cerita masa lalunya, semakin membuat Yolo bersyukur bisa bertemu dengan murid kedua seperti Shoyan. Bahkan bocah nakal itu siap sedia pasang badan untuknya dan menjelajah kota kegelapan lebih lama, barangkali bisa bertemu dengan murid durhaka itu kemudian memberi Han Feng pelajaran. Namun Yolo tidak bisa membiarkan Shoyan melakukan tindakan yang sedemikian rupa beresikonya. Tidak bisa dipungkiri dalam hal apapun, baik kultivasi maupun teknik memurnikan obat, Shoyan masih jauh kalah telak dibandingkan dengan Han Feng. Sementara Yolo sendiri sudah tidak bisa keluar sesuka hati untuk membantu Shoyan karena aula jiwa yang berbahaya pasti akan mengincarnya. Tapi ternyata, bukannya takut, kecewa, muram, atau menunjukkan respon negatif lainnya, murid yang begitu Yolo banggakan itu justru menatap mata gurunya dengan penuh keyakinan, menyatakan janji untuk melampaui Han Feng dan menunjukkan kepada Yolo jika gurunya tidak memilih murid yang salah untuk kedua kalinya. Berhubung urusan di kota kegelapan sudah selesai dan berdiam diri lebih lama di kota tanpa hukum ini bisa membuat Yolo dalam bahaya, Shoyan pun memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan menuju Akademi Jianan, tempat Fallen Heart Flame yang dibutuhkan Yolo berada. Sekaligus juga tempat kekasih kecilnya Gu Sun-er menunggu Shoyan selama ini. Yolo memperingatkan jika Jianan bukanlah tempat yang penuh ramah tamah dan Shoyan harus berjuang dengan kemampuannya sendiri. Beberapa saat memulai perjalanan kembali, kini Shoyan sudah sampai di atas kota Pingzhen, di mana Yolo tiba-tiba meminta muridnya turun lebih dulu karena Shoyan bisa diserang jika tetap terbang dalam jarak 100 mil dari Akademi Jianan. Shoyan tanpa banyak bicara mengikuti perintah gurunya dan bergabung dengan antrian pintu masuk Jianan. Di sana Shoyan melihat pohon kematian yang begitu terkenal dan ditakuti oleh banyak orang. Saat sampai di pintu gerbang, penjaga memberikan pil pendeteksi aura pembunuh yang akan langsung mengeluarkan reaksi jika ada orang yang berniat membunuh di dalam kota tersebut. Shoyan menggunakan statusnya sebagai murid Akademi Jianan untuk menghindari pil pendeteksi aura pembunuh. Begitu mendengar ada murid Akademi Jianan, supervisor penjaga gerbang yang ada di sana langsung memverifikasi identitas Shoyan hingga guru yang menerima Shoyan sebagai murid akademi. Begitu mendengar pemuda Jama yang langsung ambil cuti 2 tahun saat penerimaan murid baru, para murid yang melintas pun langsung bergunjing dan Shoyan langsung paham betapa viral dirinya di lingkungan Akademi Jianan.
看来这妮子在学院中名气不小啊。 Kepala penjaga mengarahkan Shoyan untuk menaiki kapal yang akan membawa dirinya ke lingkungan akademi. Dia juga menjelaskan bahwa Shoyan datang di waktu yang tepat karena besok merupakan hari kompetisi kualifikasi akademi dalam yang seharusnya Shoyan ikuti tahun lalu. Setelah berterima kasih kepada kepala penjaga, Shoyan pun melompat ke atas kapal dan berlalu menuju akademi Jianan yang sudah dia tinggalkan 2 tahun lamanya. Keesokan harinya kompetisi kualifikasi yang dibicarakan pun dimulai. Sejak awal pertandingan, Sun terus menerima pujian dan sorakan dukungan dari seisi aula karena kekuatan yang begitu hebat dan sudah beberapa kali mengalahkan seniornya. Ryo Ling juga tidak bisa menahan rasa bangganya melihat kehebatan murid yang dia pilih dan dia daftarkan. Setelah memenangkan pertandingan, seperti biasa Sun kembali ke bangku penonton dengan langkah yang anggun dan tenang hingga tiba-tiba... Tiba-tiba saja langkah Sun langsung berhenti total dan gadis itu menoleh dengan cepat ke arah panggung menunggu pemuda yang namanya baru saja disebut oleh MC kompetisi. Xu Beng yang menjadi lawan Xiaoyan sudah memasuki arena pertandingan, namun Xiaoyan tidak kunjung datang. Melihat Xiaoyan tidak juga datang, Sun kembali murung dan para penonton mulai berjulit menebak kalau Xiaoyan juga akan absen pada kompetisi tahun ini. Hingga akhirnya... 黄阶2班，萧炎。 Seketika seluruh penjuru aula kompetisi dibuat bungkam dengan kemunculan Xiaoyan yang begitu menggemparkan. Hanya Sun lah yang tidak bisa menahan senyumannya ketika GG yang begitu dia rindukan akhirnya datang. Xiaoyu memasang muka julid melihat kedatangan adik sepupunya yang begitu menghebohkan. Tidak hanya Xiaoyu, ciwi-ciwi lain pun juga ikut menggosip dengan penuh penasaran mengatakan jika pria yang sudah membuat Sun menunggu 2 tahun lamanya itu harus menunjukkan sesuatu yang bagus agar Sun tidak kehilangan wajahnya. Setelah membuat huru-hara selama 2 tahun, Xiaoyan memang sudah menunjukkan kemampuannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa laki-laki pilihan primadona Akademi Jianan memang seseorang yang kuat. Tapi di sanalah masalahnya. Murid yang harus Xiaoyan hadapi kali ini adalah Xu Beng, seorang praktisi dosi bintang 9 dengan keterampilan bertarung suan tingkat menengah lah, yang juga memiliki teknik tombak tingkat tinggi dan telah mengalahkan banyak penantang. Karena itulah para penonton menyaksikan kemampuan Xiaoyan untuk menangani murid yang sedemikian kuat. Rowling yang sudah tidak tahan mendengarkan penggibahan di sampingnya segera meminta muridnya berhenti main tebak-tebakan dan fokus menonton jalannya pertandingan. Walaupun Xiaoyan adalah murid kurang ajar yang sudah membuat kepalanya pusing 7 keliling selama 2 tahun, lelaki idaman Sun itu tetaplah murid kelas Huang yang sangat berharga. Karena itulah Rowling meminta murid-muridnya berhenti menggibah dan justru memberikan dukungan untuk Xiaoyan. Bukan hanya ciwi-ciwi kelas Huang, penonton lain pun tidak dapat menahan rasa julidnya melihat laki-laki yang sudah ditunggu Sun selama 2 tahun lamanya itu ternyata tampak biasa-biasa aja. Dengan tubuhnya yang rampung dan kecil, para penonton benar-benar meragukan kekuatan Xiaoyan dan kemampuannya mengalahkan Xu Beng. Baisan pun hanya melihat pemuda viral itu dengan pandangan meremehkan dan membenarkan pendapat orang-orang jika Sun telah memilih cowok yang salah. Tanpa memperdulikan desas-desus tetangga di bangku penonton, Xiaoyan mengeluarkan senjatanya seolah memberikan salam pada lawannya di kompetisi kali ini. Momen penggibahan ini masih terus berlanjut di mana cucu kepala akademi bernama Hua Jia juga ikut meremehkan penampilan Xiaoyan seolah murid yang sudah absen selama 2 tahun itu terlalu biasa-biasa saja selaku laki-laki tambatan hati Sun. Tapi berbeda dengan cucunya, kepala akademi Hua Qian malah melihat energi yang kuat menguar dari dalam tubuh Xiaoyan hingga membuatnya begitu menarik. Sekarang kita balik lagi ke panggung kompetisi di mana Xu Beng sendiri ternyata juga merupakan bagian dari golongan penjulit yang memandang Xiaoyan tidaklah pantas untuk Sun. Xu Beng mengingatkan jika Akademi Jianan memiliki banyak orang kuat yang akan siap sedia memberikan masalah untuk Xiaoyan termasuk dirinya. Xu Beng berikrar akan mengalahkan Xiaoyan dan menghancurkan wajahnya di hadapan Sun. Xiaoyan hanya mendengus malas melihat salah satu orang paling banyak bacot mengganggunya. Dengan santainya Xiaoyan mengatakan dia tidak perlu menunjukkan dirinya karena dengan mengalahkan Xu Beng kali ini, murid-murid julid Akademi Jianan akan mengetahui sendiri seperti apa kekuatannya.
Nah, sudah cukup adu mulutnya. Shoyan tidak mau lagi banyak merespon perkataan Subeng dan meminta para petinggi akademi untuk segera memulai kompetisi. Tepat setelah petinggi akademi mengumumkan bahwa ronde kali ini telah dimulai, Subeng dengan tombak merangsek dengan cepat ke arah Shoyan penuh dengan energi menggebu-gebu untuk segera memberi murid viral ini pelajaran. Tapi melihat musuhnya sudah menerjang dengan energi penuh, bukannya sigap dan untuk siap baku hantam, Shoyan malah mengambil sedikit waktu untuk merapikan bajunya hingga membuat banyak orang hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat betapa Shoyan memandang remeh Subeng. Dan tepat ketika tombak Subeng hampir mengenai leher Shoyan, besi tajam itu berhenti di udara setelah sebelah tangan si murid viral menangkapnya dengan mudah. Tidak selesai sampai di situ, kini energi api hijau menguat dari tubuh Shoyan membuat Subeng mundur dengan cepat, menyadari bahwa murid viral ini memang bukanlah orang sembarangan. Namun penyesalan memang selalu datang di akhir, karena kalau di awal itu namanya pendaftaran. Saat Subeng menyadari kekuatan lawannya, Shoyan sudah berada dalam mode menyerang dan siap menggeprek Subeng dengan tinju oktannya. Murid level Doshi bintang 9 segera menyadarkan diri dan lutut merapal teknik andalannya, yaitu gelombang berulang untuk menahan serangan ekstrim dari Shoyan hingga akhirnya... Subeng sih pakai banyak gaya, udah mau baku hantam lawan Bibi Do masih aja cari gara-gara ke Donghua sebelah. Lanjut, pemandangan yang sulit dipercaya ini membuat setiap mata melotot. Semua penonton termasuk Shoyu dan Rolling kini paham kenapa pemuda yang awalnya terlihat biasa-biasa itu membuat Sun-er tidak pernah melupakannya selama 2 tahun. Melihat Shoyan mengalahkan Subeng dengan satu serangan, tidak hanya muncul golongan-golongan yang mengakui kemampuan Shoyan, namun masih ada juga murid yang justru semakin bernafsu untuk mengalahkan GG kesayangan Sun-er tersebut. Dengan demikian, Shoyan resmi diumumkan sebagai pemenang kompetisi ronde terakhir. Baru setelah semua rangkaian kompetisi selesai, kini saatnya Shoyan mau icak-icak sama Dedek Sun-er. Pemilik api surgawi itu terbang dengan cepat ke bangku penonton tepat di deretan murid kelas Huang dan berdiri di hadapan gadis cantik yang sudah begitu dia rindukan. Go Sun-er masih berdiri dalam diam, menikmati setiap jeda kerinduan yang kini akhirnya terlepaskan. Tuan putri keluarga Go itu masih menatap Shoyan dalam-dalam, membiarkan angin sepoi-sepoi yang menari di dalam aula kompetisi menerpa paras cantiknya. Sebelum akhirnya Sun-er sudah tidak lagi dapat menahan luapan perasaan dan membiarkan tubuh kecilnya melompat ke dalam dekapan hangat Shoyan. Pelukan yang dalam dan hangat itu membuat deretan fans klub Sun-er termasuk Baisan dan Huaji kebangkatan jenggot. Tidak hanya fans klub Sun-er, Rolling yang sudah empet melihat adegan not for jomblo di hadapannya itu juga akhirnya berdehem keras, membuat sang muda-mudi yang sebelumnya masih tenggelam dalam kolam kerinduan akhirnya menyadarkan diri dan menyudahi telenovela cinta mereka. Kini Shoyan menatap takut-takut kepada guru yang sudah dia repotkan selama 2 tahun belakangan ini. Berhubungan Shoyan sadar diri, Rolling pun memulai sesi pengomelannya untuk menunjukkan seberapa banyak masalah yang harus dia terima karena murid kurang asem di hadapannya ini. Setelah Shoyu menenangkan Rolling dan Shoyan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Rolling naik jabatan, guru kelas Huang Akademi Jianan itu pun menghela napas panjang dan meminta murid-muridnya untuk segera kembali ke asrama masing-masing dan beristirahat. Tepat ketika Shoyan akan keluar dari arena kompetisi, murid Abah Yo itu merasa energi kebencian menguar dengan sangat kuat dari salah satu murid di bangku penonton. Ya, dia adalah Baisan yang sudah tidak dapat menahan panas dalam hatinya melihat bagaimana wanita pujaan hatinya malah jatuh ke pelukan laki-laki lain. Sementara itu di ruangan petinggi, Wakian tengah menggelar rapat dadakan bersama para guru membicarakan bagaimana masalah yang menimpa Shoyan di Kekaisaran Jama. Para petinggi sudah mendapatkan informasi bahwa murid yang telah absen selama 2 tahun itu sudah menghancurkan sekte Yunlan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Shoyan juga membunuh seorang praktisi Dowang dan melarikan diri dari sergapan Yunsan yang merupakan seorang praktisi Dozong. Potensi yang sedemikian besar ini harus dijaga dan dibesarkan oleh Akademi Jianan. Sekte Yunlan memang bukan masalah besar bagi Akademi Jianan, namun kekuatan besar yang ada di baliknya patut diwaspadai. Karena itulah Wakian meminta rekan-rekannya untuk menunggu lebih lama sambil terus berpikir mendalam tentang tindakan yang akan mereka lakukan untuk Shoyan.
我们倒是可以一试。 Sekarang kita move on dulu ke rumah Rolling yang sekarang menjadi tempat bagi Xiaoyan dan Sun Er beristirahat. Seperti yang sudah kita bahas di spoiler, Baisan yang sudah merasa panas badan ini tidak dapat menahan diri lagi dan melesat dengan cepat ke kediaman Rolling untuk mengajak Xiaoyan baku hantam. Xiaoyan sendiri yang menyadari ada tamu tidak diundang langsung menyambut Baisan menanyakan apa yang seniornya itu perlukan. Tanpa banyak basa-basi, Baisan menyatakan dengan penuh percaya diri kalau orang yang sekuat dirinya lah yang berhak bersanding dengan gadis secantik rembulan seperti Sun Er. 弱者没有资格拥有它。 Melihat doki atribut guntur yang dimiliki Baisan sempat membuat Xiaoyan terkejut. Dengan tindakan kekuatannya sekarang, Baisan memang bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Namun tentunya Xiaoyan juga tidak akan membiarkan senior halus seperti Baisan seenak hati mengklaim Sun Er seperti benda kepemilikannya. Karena itulah saat Baisan merangsak dengan sangat cepat ke arahnya, Xiaoyan juga sudah siap mengumpulkan energi api dan menyambut sang senior halus sebelum tiba-tiba saja gadis seelok rembulan yang dibicarakan datang dengan wajah marah berdiri di hadapan Xiaoyan sembari menghardik tindakan super duper tidak logis yang baru saja Baisan lakukan. Sun Er dengan tegas mengatakan jika selama ini dia terus berusaha sopan kepada Baisan karena menghargainya sebagai seorang senior. Namun jika seniornya itu terus bertindak tidak masuk akal, Sun Er jelas tidak akan tinggal diam. Baisan, 你不要太过分了。 逆子， Melihat gebetannya membela laki-laki lain jelas sudah menyiram minyak dalam hati Baisan dengan penuh kemarahan. Baisan meminta Xiaoyan untuk tidak bersikap pengecut dengan bersembunyi di balik punggung Sun Er. Xiaoyan sih sama sekali tidak takut kepada Baisan dan siap menerima tantangan baku hantam dengan murid paling terkenal di akademi luar tersebut. Namun tepat sebelum Baisan dan Xiaoyan memulai baku hantam mereka, Rolling datang dan baku hantam pun harus terhenti untuk kedua kalinya. 白山同学， Rolling menyesalkan tindakan buruk Baisan yang sudah bisa merusak reputasinya sendiri. Guru kelas uang itu mengatakan jika Baisan bisa melakukan pertarungan secara resmi di kompetisi tidak perlu menyelinap larut malam seperti ini. Berhubung guru akademi datang, Baisan pun tidak bisa banyak membantah dan meminta Xiaoyan tidak kalah dengan mudah di kompetisi. Agar dia bisa menggeprek murid viral tersebut untuk menunjukkan kepada sang primadona akademi jika satu-satunya laki-laki yang pantas bersanding dengan Go Sun Er hanyalah dirinya. Xiaoyan yang sudah tidak tahan dengan setiap bacotan Baisan pun akhirnya meledakkan energinya membuat Baisan sempat terkejut beberapa saat sebelum kembali pasang muka tembok dan meminta Xiaoyan meninggalkan Sun Er. Xiaoyan benar-benar tidak paham di mana letak urat malu seniornya itu. Tanpa mau banyak babi bu, Xiaoyan malah membuat Baisan kesal bukan kepala saat murid Abah Yo itu meledek seniornya dengan meminta anggota fans club Sun Er itu memastikan jika namanya benar-benar Baisan dan bukanlah Baichi yang berarti artinya idiot. 所以，他必须得是我的。 Setelah masalah dengan Baisan berhasil diselesaikan, Xiaoyan dan Sun Er akhirnya mendapat waktu berduaan setelah 2 tahun tidak berjumpa. Dengan menghabiskan malam pertama mereka untuk bertukar kata di bawah rembulan purnama. Di balkon kediaman Rolling itulah mengalun cerita panjang Xiaoyan tentang 2 tahun perjalanannya meninggalkan Sun Er. Xiaoyan menuturkan semua kisahnya mulai dari kepergian dari kota Wutan, pertemuannya dengan praktisi-praktisi besar, termasuk juga perjuangannya untuk membebaskan diri dari kejaran sekte Yunlan. Xiaoyan sebenarnya tidak menyangka sekte sebesar Yunnan akan menghalalkan segala cara untuk membunuh pemuda 18 tahun seperti dirinya. Sun Er berusaha memberikan suntikan semangat dan mengatakan jika Xiaoyan pasti akan bertambah kuat dan ketika GG-nya kembali ke Jama, sekte Yunnan tidak akan bisa menghentikan langkahnya. Berhubung obrolan mereka sudah sampai ke sekte Yunnan, Xiaoyan teringat satu masalah yang harus dia pastikan kepada Sun Er. Karena itulah Xiaoyan mengajak Sun Er masuk ke dalam dan membicarakan masalah yang cukup serius tersebut. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi langsung menceritakan secara singkat tentang pembantaian keluarga Xiao yang dilakukan oleh Yunleng. Dari cerita tersebut, Xiaoyan ingin memastikan apakah kekuatan besar yang ada di balik Go Sun Er ada hubungannya dengan praktisi misterius yang membawa pergi ayahnya. Sun Er hanya bisa menunduk malu karena tidak mengetahui apapun tentang masalah yang dibicarakan Xiaoyan, juga karena menyadari bahwa Xiaoyan telah mengetahui rahasia yang dia sembunyikan sejak lama. 不会的，一定不是他们出的手。 Sun Er berusaha mengendalikan dirinya dan menyatakan jika tidak mungkin kekuatan di belakangnya yang sudah membawa pergi Xiaozan.
Setelah mendengar banyak penjelasan Sun Er tentang ketidakmungkinan keluarga Gou membawa ayahnya, kini Xiaoyan jadi curiga jika sebenarnya hilangnya Xiaozhan masih berhubungan dengan sekte Yunlan. Sun Er kembali berusaha menenangkan GG-nya dan berkata jika dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari informasi tentang keberadaan calon ayah mertuanya. Segera setelah obrolan selesai, Sun Er kembali ke kamarnya dan memerintahkan pengawal pribadinya Yinling untuk mencari informasi tentang masalah yang baru saja dia dengar. 我需要云岚宗的所有情报。前段时间加玛帝国是否有其他神秘强者的踪迹？ Setelah menghabiskan malam yang cukup panjang bersama Sun Er, Xiaoyan pun menyambut pagi dengan penuh semangat ditemani dengan cahaya matahari redup di atas langit Akademi Jianan. Begitu pagi datang, lingkungan akademi mulai dipadati dengan murid-murid yang berbondong-bondong menyerbu stadion besar untuk mengikuti keseruan kompetisi kualifikasi hari kedua. Tidak terkecuali Xiaoyan dan ayangnya. Sepanjang jalan menuju stadion kompetisi, dua muda-mudi itu berpapasan dengan beberapa murid yang sungguh julid menggibahkan bagaimana Xiaoyan akan mengalami kesulitan dalam kompetisi hari kedua ini karena harus melawan murid yang jauh lebih kuat daripada Su Beng. Meskipun begitu, Sun Er tampak lega karena Xiaoyan sepertinya tidak mau memperdulikan sama sekali obrolan kejulitan tentang dirinya yang menunjukkan betapa besar hati GG yang sudah dia tunggu selama 2 tahun ini. Beberapa saat kemudian Xiaoyan bersama dengan Sun Er, Xiaoyu dan Rowling sampai di stadion dan langsung disambut dengan tatapan mata intens sang wakil Akademi Jianan Hua Qian. Kali ini tidak hanya Hua Qian saja yang merasa tertarik ketika melemparkan pandangannya kepada Xiaoyan, melainkan semua petinggi akademi termasuk kepala departemen ahli obat yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat doki api milik Xiaoyan. 曾取得过加玛帝国炼药师大会冠军哦。 Baru saat mendengar bahwa pemuda di hadapannya adalah juara pertemuan alkemis besar kerajaan Jama, Pak Huo malah jadi kecewa karena berpikir Xiaoyan pasti sudah memiliki guru yang tidak kalah hebatnya, hingga mampu membimbing pemuda 18 tahun meraih pencapaian begitu besar. Walau begitu, jika suatu saat Xiaoyan mau bergabung dengan departemen ahli obat, tentunya Pak Huo akan dengan senang hati menerima satu lagi murid berbakat di departemennya. 我倒是不介意多一个优秀的学员。 Di sisi lain, Xiaoyan dan Endeging sudah sampai di kursi yang sudah ditentukan yang berada tepat di hadapan para petinggi akademi. Dari tempat ini, Xiaoyan dapat melihat secara jelas betapa hebatnya napas yang dikeluarkan oleh mbah-mbah di hadapannya, membuat Xiaoyan secara tidak sadar tenggelam dalam pikirannya sendiri. Melihat GG-nya tampak tertarik dengan 4 orang tua yang berdiri di kursi tertinggi, Sun Er mulai menjelaskan satu persatu identitas mereka termasuk Pak Huo sebagai kepala departemen pemurnian obat. 炼药系 Mendengar hal-hal yang berhubungan dengan pemurnian obat memang membuat Xiaoyan tertarik, apalagi setelah Rowling menjelaskan jika divisi pemurnian obat adalah salah satu kekuatan besar di akademi yang harus Xiaoyan waspadai. Rowling juga menambahkan bahwa selain departemen pemurnian obat, ada satu lagi divisi kuat di Akademi Jianan yang perlu Xiaoyan perhatikan, yaitu divisi penegakan hukum. Penjelasan kembali menuju ke kompetisi akademi dalam di mana Rowling sekarang meminta Xiaoyan menepati 5 besar. 哦，有什么不一样吗？ Xiaoyan tidak mengerti kenapa Rowling memintanya menempati peringkat 5 besar, jika kalau sampai 20 besar saja juga sama-sama bisa masuk ke akademi dalam. Baru saat Rowling ingin menjelaskan alasannya, fokus kelompok itu terganggu dengan teriakan heboh seorang pemuda dari sisi stadion lain yang terus menyerukan nama Xiaoyu penuh kekaguman. Dia adalah Lumu yang akan menjadi lawan Xiaoyan dalam kompetisi hari kedua. Hal yang membuat Xiaoyan tertarik adalah penjelasan Rowling yang mengatakan bahwa Lumu merupakan murid terbaik dari departemen pemurnian obat. 没想到萧玉堂姐的魅力也不小啊！ Obrolan penggibahan tentang fans nomor 1 Xiaoyu itu harus dihentikan ketika hakim kompetisi mengumumkan bahwa turnamen akademi luar hari kedua akan segera dimulai. Pada hari kedua ini, akademi akan langsung memilih 20 murid akademi luar yang berhak memasuki halaman dalam Akademi Jianan. Tanpa banyak membuang waktu lagi, hakim mengumumkan 2 nama yang akan menjadi petarung pertama dalam kompetisi hari kedua ini. 阶5班，葛丽，玄阶3班，罗浮。 Luofu dari kelas 3 dan Geli dari kelas 5 adalah 2 murid yang akan membuka kompetisi hari kedua. Segera setelah pertandingan dimulai, baik Luofu maupun Geli langsung mengobarkan energi doki mereka masing-masing dan terlibat baku hantam yang cukup sengit.
Pertandingan pertama ini berlangsung seru karena mempertontonkan baku hantam antara murid yang fokus dengan serangan dan kecepatan melawan murid yang fokus dengan pertahanan. Gelly masih terus bergerak ke sana kemari dan menyerang Luofu dari segala penjuru mata angin membuat murid yang lebih fokus pada pertahanan itu tidak bisa banyak bergerak. Nah, saat semua orang sudah berpikir Gelly akan memenangkan pertandingan, Shoyan nampak malah berpikir sebaliknya. Pikiran Shoyan ini didukung dengan analisa detail dari Sun Er yang membuat Shoyan bertanya-tanya sudah sejauh apa peningkatan kekuatan kekasih kecilnya sejak perpisahan 2 tahun yang lalu. Pertandingan terus berjalan dan benar saja dugaan Sun Er tentang melemahnya kekuatan Gelly setelah pertandingan berjalan cukup lama. Kini murid kelas 5 Suan itu sudah kelelahan dan tidak bisa mempertahankan intensitas serangannya. Bahkan kehilangan fokus hingga Luofu mampu mementalkan senjatanya sebelum melayangkan gebukan keras ke arah Gelly yang juga menjadi akhir pertandingan ronde pertama. Melihat dua petarung yang sebenarnya sangat kuat untuk ukuran remaja itu membuat Shoyan bersyukur bisa bertemu dengan Abah dan melatihnya sekuat sekarang. Di sisi lain Shoyan jadi penasaran seperti apa sih pelatihan yang dilakukan oleh para murid akademi dan ketika itulah Rowling menjelaskan tentang eksistensi domain sudut hitam yang menjadi pelatihan berbahaya bagi murid-murid akademi Jianan. Rowling menambahkan bahwa meskipun berbahaya dan telah menghabisi banyak murid berbakat, setiap orang yang kembali hidup dari sana memang mengalami peningkatan kekuatan yang tidak main-main. Sayangnya obrolan antara Shoyan dan Rowling lagi-lagi harus dihentikan saat hakim kompetisi mengumumkan jika murid yang akan bertanding di ronde kedua adalah Shoyan dan Lumu. Tanpa memperdulikan forum-forum gibah yang muncul setelah namanya dipanggil, Shoyan dengan langkah tegap memasuki arena baku hantam. Diikuti kemudian Lumu dengan tingkah jenakanya yang masih terus memanggil-manggil nama Shoyu penuh cinta. Lumu mengedarkan senyumannya kepada Shoyan meminta calon adik sepupu iparnya itu tidak khawatir karena pasti dirinya akan menahan diri agar tidak melukai Shoyan. Merasa diremehkan oleh ketua fans club kakak sepupunya itu, Shoyan jadi ingin menyentil Lumu dan meminta seniornya itu untuk memberikan posisi 5 besar kepadanya. Lumu sebenarnya cukup kaget mendengar Shoyan mengincar posisi 5 besar, namun untuk masalah ini Lumu tidak bisa main-main karena dirinya pun mengincar posisi tersebut. Dengan demikian baku hantam antara Shoyan melawan Lumu pun dimulai. Segera setelah baku hantam dimulai, Lumu merangsak ke depan dengan pedang metaliknya yang langsung membenturan keras dengan penguasa hitam Shoyan. Tebasan demi tebasan terus dilayangkan oleh Lumu, namun semuanya bisa dihindari dengan mudah oleh Shoyan. Justru Lumulah yang terkejut-kejut setelah menerima serangan penguasa hitam secara langsung dan berpikir bagaimana Shoyan bisa mengayunkan bongkahan batu seberat dosa-dosanya itu dengan mudah. Meskipun tangannya serasa mati rasa setelah bertabrakan dengan penguasa hitam, Lumu kembali menyadarkan dirinya lagi dan sekali lagi melayangkan serangan pedangnya ke arah Shoyan. Namun nampaknya Shoyan ingin cepat-cepat menyelesaikan pertandingan dan oleh karena itulah Shoyan melepaskan gempuran energi menyerupai bulan sabit raksasa yang langsung membuat pedang metalik terlepas dari genggaman Lumu. Perlu Lumu akui jika kekuatan Shoyan memang bukan omong kosong. Namun Lumu juga tidak mau pertandingan ini berakhir dengan cepat dan mulai dari sini murid terbaik divisi pemurnian obat itu akan menunjukkan keahliannya yang sesungguhnya yaitu bermain api. Shoyan lumayan tertarik melihat base flame menyala-nyala di tangan Lumu, namun melihat seniornya itu terlampau percaya diri dengan kekuatan apinya membuat Shoyan tidak bisa tinggal diam dan secepat kilat mengeluarkan api naga ungunya. Mengetahui fakta jika pemuda di hadapannya juga sesama ahli obat tentunya membuat Lumu dan para penonton tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan Rowling pun bertanya-tanya kenapa murid kurang ajar itu tiba-tiba memiliki energi api. Barulah kemudian Shoyu menjelaskan jika sebelum Shoyan pergi telah beredar kabar di keluarganya jika tuan muda ketiga keluarga Shou itu memiliki guru alkemis hebat yang sangat misterius. Sementara semua orang sekarang mulai mengeluh-ngeluhkan nama Shoyan, Baisan masih duduk tenang di antara ratusan penonton menunggu kekuatan macam apa yang akan Shoyan tunjukkan.
Dalam hatinya Baisan berharap Xiaoyan bisa memenangkan pertandingan ini agar dia bisa menggepreknya di pertandingan selanjutnya. Dengan posisi Sun Er yang merupakan dewi paling terhormat di Akademi Jianan, tentunya gadis itu tidak akan memilih seorang pecundang yang kalah dari dirinya kan? Sekarang kita balik lagi ke panggung kompetisi di mana Lumu merasa semakin tertarik kepada Xiaoyan setelah mengetahui mereka adalah rekan sesama alkemis. Meski begitu, harga dirinya sebagai murid terbaik di divisi pemurnian obat juga dipertaruhkan. Karena itulah Lumu akan bertarung seserius mungkin sekaligus mengetes sejauh mana kemampuan Xiaoyan mengendalikan api. Sepersekian detik kemudian gumpalan api di tangan Xiaoyan berubah wujud menjadi cambukan bercahaya keunguan, sementara Lumu menggunakan apinya untuk menyelimuti diri dan bersiap menggempur Xiaoyan dengan pukulannya. Xiaoyan berguling di udara beberapa kali membuat cambukannya langsung melayang menari-nari di penjuru panggung baku hantam, membuat Lumu ikut-ikut terbang ke sana kemari untuk menghindarinya. Setelah beberapa lama menghindari serangan Xiaoyan, akhirnya Lumu pun sampai di hadapan juniornya dan melayangkan beberapa pukulan ke arah Xiaoyan, sebelum akhirnya kembali mundur untuk mempersiapkan diri mengeluarkan teknik andalannya. Benar saja, beberapa saat kemudian energi ungu yang sebelumnya menyelimuti seluruh tubuh Lumu kini menyatu dan terpusat di dua telapak tangannya saat Lumu mengeluarkan teknik api pil miliknya. Tembakan energi api kebiruan itu melesat lurus ke arah Xiaoyan, memaksa Xiaoyan harus menarik pecut ungunya dan merapal teknik pertahanan untuk menghentikan serangan api pil Lumu. Beberapa saat dua energi api beda warna itu terus beradu dan tepat ketika Lumu menambahkan tekanan energi dalam serangan apinya, dua pertemuan kobaran api biru dan ungu itu akhirnya meledak dengan cahaya, membuat asap dan debu menyatu sebelum kemudian menyebar memenuhi udara stadion. Lumu melihat samar-samar cahaya biru base frame masih menyala di tengah asap membumbung yang menutupi tubuh lawannya. Pemandangan itu tentunya membuat Lumu curiga apakah Xiaoyan masih hidup atau sudah modiar. Lumu sudah mulai panik berpikir kalau Xiaoyan sampai terbakar dengan apinya, bagaimana cara Lumu melanjutkan upaya PDKT dengan kakak sepupu Xiaoyan itu. Nah, ketika Lumu masih terlalu kebingungan menerka nasib Xiaoyan, tiba-tiba saja sulur api keunguan milik Xiaoyan entah muncul dari mana langsung melilit kedua tangan dan kaki Lumu, membuat murid departemen pemurnian obat itu tidak bisa bergerak. Pak Huo menyaksikan pertarungan itu dengan pandangan kagum. Salah satu petinggi Akademi Jianan itu benar-benar terpana melihat semua taktik dan strategi serangan Xiaoyan. Sekaligus tidak menyangka pemuda 18 tahun di hadapannya itu memiliki kemampuan memanipulasi yang sehebat ini. Sementara itu di panggung kompetisi, Lumu semakin terpojok dan menyadari jika dirinya tidak akan bisa melepaskan diri dari lilitan api binatang Xiaoyan. Sebagai sesama pengendali api, Lumu sadar jika dia memaksakan diri maka kedua tangan dan kakinya malah akan habis terbakar. Karena itulah Lumu tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya mengakui kekalahannya atas junior yang beberapa waktu lalu begitu ia remehkan itu. Xiaoyan membentangkan pandangannya ke seantero stadion yang sekarang dipenuhi teriakan yang mengeluh-ngeluhkan namanya. Setelah pengedaran pandangannya beberapa lama, tatapan mata Xiaoyan berhenti pada manik biru gelap Go Sun Er yang sekarang juga tengah memandangnya penuh kebanggaan. Seketika pikiran Xiaoyan terlempar menuju 5 tahun yang lalu, tepat saat semua orang di keluarga Xiao memandangnya tidak lebih dari seonggok sampah. Di masa-masa terpuruknya itu, Sun Er lah yang selalu ada di sampingnya. Tidak peduli apa kata dan pendapat orang tentang dirinya, Sun Er akan selalu ada di sana berusaha menyokong Xiaoyan dengan apapun yang gadis itu miliki. Xiaoyan akhirnya sadar perasaannya bahwa cinta pertamanya tidak lain dan tidak bukan adalah milik gadis secantik rembulan yang sekarang sedang menggenggam tangannya. Dengan penuh keberanian, Xiaoyan menarik pinggang kecil Sun Er mendekat ke arahnya seolah menunjukkan kepada semua orang bahwa Dewi Jianan yang mereka puja ini adalah miliknya dan sampai kapanpun akan tetap menjadi miliknya. Siapapun orang yang ada di belakang Sun Er, Xiaoyan tidak akan gentar menghadapinya jika itu berarti mendapatkan Sun Er untuk selama-lamanya.
Namun lagi-lagi Rowling harus menghentikan adegan yang membuat 4 golongan-golongan jomblo itu dan meminta Shoyan sedikit menahan dirinya untuk tidak di tempat umum. Sekarang Rowling ingin 2 muridnya kembali fokus kepada kompetisi karena setelah ini akan berlangsung pertarungan seorang murid bernama Wu Hao, ketua divisi penegakan hukum yang harus mereka waspadai. Sejak Wu Hao memasuki arena pertandingan, mata ketua unit penegakan hukum itu tajam mengarah lurus ke arah bangku kelas 2 Suan, tepatnya ke arah Shoyan selaku tambatan hati sang Dewi Jianan. Yang lebih membuat suasana mencekam adalah aroma darah kental yang menguar dari tubuh pemuda tersebut menandakan jika murid berjulukan Asura Darah itu baru saja kembali dari wilayah sudut hitam. Melihat pemandangan tajam itu, Rowling menceritakan tentang penolakan Sun Er kepada Wu Hao yang tentunya memang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Shoyan. 我会证明薰儿的选择没有错。 Melihat Shoyan malah terang-terangan menunjukkan kemesraannya dengan Sun Er, Wu Hao pun mendengus kesal dan mengalihkan pandangannya kepada Yan Cheng yang akan menjadi lawannya di pertandingan kedua ini dan menawarkan Yan Cheng untuk segera menyerah sekarang. Ditatap sebegitu sengit oleh sang Blood Demon tentunya membuat bulu kudung Yan Cheng meremang, namun tidak mungkin dia menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Karena itulah Yan Cheng memberanikan diri untuk melawan Wu Hao sekaligus merasakan seberapa kuat sang Asura Darah tersebut. Yan Cheng merasa ke depan dengan pedang metaliknya mengarahkan pedang baja itu ke arah Wu Hao, namun akhirnya malah menghunus ketiadaan karena Wu Hao telah menghilang dalam waktu yang begitu cepat. Sepersekian detik kemudian sang Asura Darah telah berada di belakangnya mengayunkan pedang merah raksasanya ke arah lawan dan menyebabkan Yang Chen terpental dengan tangan bergetar. Tidak memberikan jeda sama sekali, Wu Hao langsung melesat dengan kecepatan cahaya menuju tempat Yang Chen berada hingga akhirnya... Untungnya Yan Cheng menyerah tepat waktu sebelum kehidupannya direnggut oleh penggaris merah Wu Hao. Kalian sadar nggak sih kalau dilihat-lihat pedang Wu Hao ini emang besarnya mirip-mirip kayak penguasa hitam Shoyan? Lanjut, tepat sebelum pedang merah itu menghunus leher Yang Cheng, juri pertandingan pun mengumumkan bahwa pertandingan telah selesai dan Wu Hao keluar sebagai pemenang. Namun ternyata pertunjukan belum berakhir, karena tepat setelah pertandingan selesai, Wu Hao mengacungkan pedangnya ke arah Shoyan menantang si murid viral itu untuk melawannya jika berani. Ditantang sedemikian rupa di depan umum, tentu Shoyan tidak bisa diam saja. Bagaimanapun setiap langkah likunya akan mencatut nama Sun Er. Karena itulah tanpa gentar Shoyan berdiri tegap dengan doki meluap-luap dari tubuhnya, seolah mengatakan lu senggol gua bacok kepada sang Asura Darah tersebut. Baik Wu Hao maupun Shoyan sama-sama mengorbankan dokinya membuat seisi stadion diam dalam suasana yang cukup mencekam. Termasuk Baisan yang dalam hatinya ingin tertawa puas jika 2 rival cintanya ini benar-benar baku hantam. 现在是选拔赛，不是私自挑战的地方。你们2个给我安分点儿。 Sayangnya aduan-aduan energi doki itu harus diselesaikan ketika Wakil Kepala Akademi Luar Hukian menghardik dan mengingatkan kedua muridnya untuk menenangkan diri. Hukian menyampaikan jika kompetisi kualifikasi bukanlah ajang untuk menyelesaikan masalah pribadi, dan 2 pemuda penuh ambisi itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan baku hantam di ronde final. Karena sudah diperingatkan sedemikian rupa, baik Shoyan maupun Wu Hao menarik kembali energinya penuh ketidakpuasan dan pertandingan kualifikasi hari kedua pun berlanjut. 比赛继续。 Selesai pertandingan hari kedua, Shoyan dan Sun Er kembali ke kediaman Rowling untuk beristirahat. Tanpa diduga-duga mereka malah bertemu dengan Xiaomei yang tampak begitu malu-malu di depan Shoyan. Nah, Xiaomei itu salah satu gadis keluarga Xiao yang sempat naksir sama Shoyan tapi langsung berpaling saat mendengar kemampuan Shoyan yang menurun terus-menerus. Itu loh yang di versi grafik burik rambutnya merah, masih inget kan? Tampaknya setelah Shoyan kuat lagi, si Xiaomei ini jadi menyesali perbuatannya dan ingin menjalin hubungan baik lagi dengan Shoyan. Cewek-cewek Sayangnya penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, dan sikap yang begitu dingin itu sudah cukup menggambarkan bahwa Shoyan saat ini tidak lagi tertarik kepada gadis selain Go Sun Er. Singkat cerita, malam pun tiba dan Shoyan melakukan kultivasi tipis-tipis ngetes seberapa lama dia bisa melakukan penerobosan menuju Dadoshi bintang 6. Tampaknya, Xiaoyan masih membutuhkan banyak waktu untuk melakukan terobosan, dan hal itu membuatnya cukup tertekan karena Xiaoyan masih memiliki tujuan yang belum tercapai, yaitu mencari dan menyelamatkan orang paling berharga dalam hidupnya alias Xiaozan, bapaknya.
必须付出代价。 Saking emosinya memuncak tanpa sadar, Xiaoyan malah membakar emblem kepala keluarga Xiao dan langsung panik takut terjadi sesuatu pada satu-satunya petunjuk tentang ayahnya tersebut. Tapi ternyata emblem itu mampu menahan panasnya api inti teratai hijaunya, menandakan batu giok hijau pudar di tangannya itu bukanlah batu sembarangan. Beberapa saat setelah Xiaoyan menyimpan kembali emblem keluarga Xiao, gantinya Yolo keluar dari cincin yang dengan wajah yang begitu risau. 我在迦南学院没有感受到陨落心炎的气息。 Baru saat Xiaoyan menanyakan hal apa yang membuat gurunya begitu galau, Abah menjelaskan bahwa sejak menginjakkan kakinya di akademi terbaik benua Qi ini, kultivator ranah Doseng itu tidak bisa merasakan aura api surgawi Fallen Heart Flame. Meskipun begitu, Yolo masih optimis jika akademi Jianan memiliki hubungan dengan api surgawi hati yang jatuh, karena napas api tulang dingin miliknya mampu merasakan napas samar Fallen Heart Flame ketika masih berada di jarak 100 mil dengan akademi Jianan. Menurut Yolo, selama Xiaoyan mampu memasuki akademi dalam, seharusnya muridnya bisa menemukan informasi tentang keberadaan api surgawi peringkat ke-14 tersebut. 希望不要让我失望。 Malam pun berlalu dan pagi hari telah tiba di mana pagi ini akan digelar puncak kompetisi kualifikasi akademi dalam Jianan yang memicu keramaian massa. Keramaian itu juga dirasakan oleh Xiaoyan hingga tuan muda ketiga keluarga Xiao itu bertanya-tanya kenapa hari ini berbeda dengan hari sebelumnya. Baru kemudian Rowling menjelaskan jika hari ini akan menjadi kompetisi seru yang memilih 5 peringkat teratas dari 20 siswa yang berhasil meloloskan diri hingga kompetisi hari terakhir. Apalagi siswa-siswa yang sekarang bertanding hari ini merupakan siswa TOP alias top yang memang telah menarik perhatian begitu banyak orang. Satu demi satu murid TOP itu mulai memasuki stadion diiringi dengan sorak-sorai para penonton yang menambah gemuruh dan euforia kompetisi final ini. Mulai dari Baisan yang masuk dengan tatapan sengit ke arah Xiaoyan, meminta si pemilik api surgawi itu untuk bersiap-siap digeprek hari ini juga. Meskipun Sun Er sangat yakin dengan kemampuan GG-nya, tuan putri keluarga Go itu tetap meminta Xiaoyan hati-hati karena Baisan memiliki kemampuan kultivasi yang sangat baik. Tidak hanya Baisan, Xiaoyan juga mendapatkan tatapan sengit dari Hujia selaku anggota fans klub Sun Er dari kategori sesama jeruk yang memiliki bakat sama kuatnya dengan murid-murid top lain. Karena semua peserta yang lolos telah hadir, Huqian membuka kompetisi final dengan sedikit pengumuman bahwa aturan dari kompetisi tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan metode pertandingan individu secara bergiliran akan diubah. Huqian mempersilahkan ke-20 siswa yang lolos untuk naik ke arena dan menandakan bahwa kompetisi final akan dilakukan beramai-ramai oleh 20 murid sekaligus. Meskipun belum memahami aturan ronde final hari ini, satu demi satu murid yang lolos melompat ke dalam, seolah mengatakan jika mereka tidak gentar seperti apapun pertandingan yang harus mereka jalani. Wu Hao masuk pertama, disusul dengan beberapa siswa dari unit penegakan hukum. Kemudian Baisan menyusul masuk ke dalam arena dengan gaya elegan diiringi oleh sorak-sorai ciwi-ciwi penggemar setianya, sebelum dihancurkan oleh Huqia yang masuk dengan menginjak kepala Baisan di hadapan banyak orang. Meskipun Baisan kesal bukan kepalan dengan tingkah kurang ajar penyihir kecil tersebut, dia berusaha bersabar karena bagaimanapun Hujia merupakan cucu wakil kepala akademi yang tidak bisa dia singgung. Tidak mau ketinggalan dua pasangan OP kita alias Xiaoyan dan Sun Er ikut melompat ke dalam arena melengkapi 20 siswa peringkat teratas yang akan segera baku hantam. Setelah 20 siswa berkumpul, Huqian menjelaskan jika inti dari pertandingan final adalah siapapun yang berdiri di lapangan paling akhir akan mendapatkan peringkat yang paling tinggi. Nah, berhubung aturannya emang agak lain dari tahun-tahun sebelumnya, Huqian juga memberikan kebebasan bagi para siswa untuk menggunakan metode kultivasi apapun, bahkan melegalkan pertandingan berkelompok. Mendengar pengumuman tersebut, tentu saja para siswa langsung berbondong-bondong mencari kelompok mereka sendiri, termasuk Xiaoyan yang tanpa pikir panjang mengajak Sun Er berkelompok. Meskipun begitu, Sun Er masih terlihat sedikit khawatir karena metode yang seperti ini akan menguntungkan anak-anak terkenal seperti Baisan, Hujia, dan Wu Hao. 放心，有我就够了。
Dengan berkumpulnya murid-murid satu sama lain, Huqian mengumumkan bahwa pertandingan final telah dimulai dan membuat setiap murid yang berada di lapangan langsung siap sedia baku hantam. Awalnya murid-murid masih diam beberapa lama melihat situasi dan kondisi sebelum mulai baku hantam seperti halnya Xiaoyan. Namun begitu satu murid mulai bergerak menyerang, baku hantam yang penuh gairah dan kebarbaran pun langsung pecah. Satu demi satu murid terdorong keluar arena sehingga menyisakan sedikit demi sedikit siswa yang masih terus berlaga di ronde final. Dari sedikit siswa itu, tampak jelas jika kelompok terkuat adalah kelompok Wu Hao, disusul dengan kelompok Baisan dan Hujia. Tidak ketinggalan juga kelompok dua orang Xiaoyan dan Sun Er. Sementara murid-murid pada baku hantam, bapak-bapak petinggi akademi malah lagi ngobrol santai memuji metode yang mereka pilih dapat meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama antar para murid. Ini bapak-bapak kalau ngobrol sampai pagi kira-kira bakalan ngomongin teori Darwin sama kisah para nabi nggak ya? Ayo yang relate ngaku. Nah, setelah menyingkirkan beberapa kelompok lagi dari pertandingan, menyisakan beberapa kelompok saja dan ketika itulah Baisan bertukar tatapan dengan Xiaoyan, menandakan bahwa waktu baku hantam mereka sudah kita tunggu beberapa episode akan segera dimulai. Baisan meminta 3 anggota kelompoknya menghadapi Sun Er, sementara dirinya lah yang akan menahan Xiaoyan sekalian meneruskan baku hantam mereka yang sempat tertunda dulu. Sementara itu couple OP di sisi lapangan juga sudah siap sedia baku hantam dan ngasih paham ke senior Halu kalau cintanya pada Sun Er tidaklah mungkin terbalaskan. Serangan Baisan telah memisahkan dirinya dari Sun Er meskipun Xiaoyan paham betul seberapa kuat tuan putri keluarga Gou tersebut, tetap saja ada sedikit kekhawatiran kalau sampai terjadi sesuatu kepada kekasih kecilnya. Di sisi lain, Xiaoyan tidak bisa membantu Sun Er sama sekali karena Baisan terus-menerus memberikan tekanan kepadanya dengan mengayunkan tombak peraknya puluhan kali hingga Xiaoyan mau tidak mau harus ikut terhanyut dalam baku hantam mekanik yang begitu sengit dengan sang pemilik doki petir. Baru setelah merasakan betapa kerasnya kekuatan pukulan penggaris hitam yang dibawa oleh Xiaoyan, kini Baisan mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Xiaoyan mengayunkan pedang yang begitu berat itu dengan sangat mudah. Tidak mau memberikan kesempatan sama sekali bagi Baisan untuk menarik napas, Xiaoyan berhasil melayangkan sebuah pukulan keras yang berhasil memaksa Baisan untuk menarik satu langkah ke belakang. Jeda ini dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk menoleh ke belakang dan akhirnya bisa menghela napas lega melihat Sun Er masih baik-baik saja. Melihat junior kurang ajar itu berani memalingkan wajahnya membuat Baisan kembali menjadi semakin naik pitam. Kini kemarahan dan ego Baisan telah naik ke ubun-ubun hingga salah satu murid terkuat di Akademi Luar Jianan itu memutuskan untuk benar-benar mengeluarkan teknik terbaiknya, yaitu guncangan ledakan busur petir. Kini Baisan memutar tombak peraknya di atas kepala puluhan kali, semakin lama semakin cepat putarannya hingga menciptakan sebuah tornado petir menyelimuti tubuh Baisan. Tornado itu semakin besar seiring dengan semakin banyak energi yang terkumpul sebelum dihempaskan oleh sang empunya energi ke arah Xiaoyan dengan penuh energi. Seketika arena kompetisi bergejolak hebat dan debu-debu memumbung ke udara tatkala serangan skala besar yang dilayangkan oleh Baisan menerjang lurus ke arah Xiaoyan. Sun Er tidak bisa menahan khawatirnya melihat GG-nya terkena serangan yang begitu heboh. Sementara itu Baisan di sisi lapangan lain masih terduduk di atas salah satu lututnya karena memang teknik ini menghabiskan terlalu banyak energi hingga murid top sepertinya pun memerlukan sedikit waktu untuk memulihkan diri. Ya, pikir si Baisan sih setidaknya satu musuh besar yang terus-terusan mengganggunya kini sudah musnah. Tapi ternyata semua pikiran Baisan itu tertepis begitu saja saat Xiaoyan kembali muncul dengan sehat walafiat, malah menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya dengan mengeluarkan energi api surgawi inti Strategiok yang membuat bahkan petinggi akademi pun bergoncang. Sedetik kemudian Xiaoyan melesat ke arah Baisan mengeluarkan serangan bertubi-tubi yang sangat cepat hingga dalam hitungan detik mampu memojokkan sang senior Halu ke ujung lapangan. Namun tepat saat Xiaoyan hampir menghabisi karir Baisan sebagai salah satu murid top Akademi Jianan, tuan pemuda ketiga Xiao itu merasakan darah dan dokinya mendidih, menandakan terobosannya menuju Dadoshi bintang 6 akan segera berlangsung. Baisan, 偏偏要这种时候。
Penerobosan ranah ini benar-benar terjadi di saat yang tidak tepat. Seolah situasi kompetisi berbalik dengan begitu cepat, kini Xiaoyanlah yang berada dalam posisi tertekan. Jika terobosan terganggu, seorang kultivator bisa terluka parah bahkan kehilangan nyawanya. Karena itulah para petinggi sudah pesimis dan berpikir kalau Xiaoyan harus segera mengundurkan diri jika tidak ingin nyawanya terancam. Di saat yang sama, Baisan hanya tersenyum licik berpikir bahwa semesta pun membantunya untuk membabat junior Soiyes yang terus-menerus mengganggunya itu. Sementara di sisi lain, Xiaoyan galau bukan kepalang. Dia harus memilih antara nyawa atau kehormatan besar yang sudah dipertaruhkan Sun Er selama ini demi dirinya. Edian gila banget episode kali ini, seru epic parah sih. Makin penasaran dan makin gemes sama si Baisok keras itu. Aduh, gimana ya? Kira-kira apa yang akan terjadi kepada Xiaoyan yang tiba-tiba harus menjalani penerobosan ranah di tengah-tengah baku hantam? Apakah dia akan mundur atau gas aja dengan taruhan nyawa? Ya udah, buat kalian yang penasaran dan gak betah nunggu seminggu, nantikan spoiler yang bakal Cakra Diva bikin ya. Rama di sini pamit, bye bye.